Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaili fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa huwa al-qa'il al-Qur'anu ma'lumatullah wal qa'ilu aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita, bacaan kita, pengajian kita, yakni pengajian tafsirul Qur'anil Karim. Jadi materi kita kali ini adalah tafsir. Dan surah yang kita akan baca, kita akan kaji sedikit adalah surah At-Tin. Ya, surah At-Tin. Yang mau buka mushaf boleh dibuka surah At-Tin. Surah At-Tin ini oleh kebanyakan ulama digolongkan sebagai surah Makkiyah. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa surah At-Tin itu adalah surah Makkiyah. Ya, Makkiyatun fi qaulil aktsar. Jadi surah Makkiyah menurut kebanyakan ulama. Wa qala Ibnu Abbas wa Qatadatu hiya madaniyatun wa hiya 8 ayat. Ya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, begitu juga Qatadah, surah At-Tin itu adalah surah madaniyah. Jadi bukan surah Makkiyah, tapi dia adalah surah madaniyah. Sudah sering saya sampaikan, kalau yang dimaksud dengan surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun nanti surah itu turunnya di Mekah. Ya, itu salah satu pendapat. Ya. Sebaliknya yang dimaksud dengan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun surah itu turun di Mekah. Jadi saya ulangi, surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun turunnya itu bukan persis di Mekah, mungkin di sekitarnya. Ya. Tapi sebaliknya surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun nanti turunnya di Mekah. Ya, jadi yang menjadi patokan itu adalah hijrahnya Nabi SAW. Ya, karena sebenarnya ada beberapa pendapat tentang surah Makkiyah, surah Madaniyah. Tapi yang paling sering dijadikan sebagai aturan dasar itu adalah hijrah
ya Nabi dari Mekkah ke Madinah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya. Ini ayat dimulai dengan huruf waw. Ya. Waw itu kalau di dalam bahasa Arab macam-macam fungsinya. Ya. Tapi di dalam ayat ini waw ini fungsinya adalah qasam. Dijadikan sebagai salah satu huruf qasam yang berarti sumpah, ya kan? Wallahi, wabillahi, watallahi, gitu kan? Jadi waw itu salah satu huruf qasam, dan Allah juga itu bersumpah, dan terkadang sumpahnya Allah itu yang dijadikan sebagai objek itu adalah sesuatu yang dianggap punya kelebihan, sekalipun itu misalnya buah-buahan seperti yang disebutkan di sini. Ya, jadi pertama wattini wazzaitun, ada beberapa penafsiran atau makna yang diutarakan oleh para ulama kita tentang maksud daripada tin dan zaitun. Makna yang pertama, wattini itu artinya Allah bersumpah demi buah tin atau demi tempat di mana tumbuhnya pohon tin itu. Wazzaitun, dan demi buah zaitun. Itu penafsiran pertama. Ya. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Mujahid wa Ikrimah wa Ibrahim an-Nakhai wa Atha bin Abi Rabah wa Jabir bin Zaid wa Muqatil wal Kalbi wa tinukum alladhin ta'kulun. Jadi ada pendapat Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Ikrimah, Ibrahim an-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, Muqatil, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tin wa zaitun di sini adalah buah yang kita makan. Ya, buah yang kita makan. Tentu tin wa zaitun di sini buah yang lebih banyak tumbuhnya di Arab. Kalau korma itu sudah hampir umum, bahkan pernah kita lihat di salah satu siaran di daerah Sumatera itu atau Kalimantan, itu sudah ada pekebun korma, dan itu luasnya ratusan hektar, dan itu berbuah. Ya, jadi korma itu ya sudah mengindonesia. Tapi kalau buatin kayaknya belum. Tapi kalau minyak zaitun juga sudah lumayan mengindonesia sudah. Ya. Apa kelebihannya tin ini? Ya, tentu ada beberapa kelebihannya. Salah satu kelebihannya yang disebutkan di sini, ya, fa innaha taqta'ul bawasir, ya, wa tanfa'u minan naqrisi. Jadi salah satu manfaatnya buatin itu adalah bisa dijadikan sebagai obat bagi penderita ambeien. Ya, ambeien. Ya, cuma saya degaga di balu gue. Jadi buah zaitun itu ya seperti jambu batu besarnya, kurang lebih. Cuma dia lembek. Ya. Jambu batu juga lembek kalau lewat sana. Ya, kira-kira begitu. Ya.
Ya, modelnya seperti itu. Nanti bisa dicek di di YouTube, di Google. Ya, itu salah satu kelebihannya. Tapi itu orang Arab dijadikan sebagai makanan biasa. Ya, cuci mulut. Ya, kayak kita misalnya di sini pisang, ya dimakan sebelum kita makan nasi. Orang Arab makan begitu. Ya, namanya buah-buahan kayak apel, ya kan, besarnya mirip-mirip begitu. Ya, itu kulitnya seperti buah apa namanya itu di sini itu. Ada yang mirip. Pada betul modelnya setungge. Ya. Ya. Tapi buah zaitun di sini bukan buah setung. Ya. Ya. Bukan buah setung. Nanti kita lihat. Wa tanfa'u minan naqrisi. Ini juga sebagai obat orang yang kena penyakit kena penyakit apa itu? Yang di sini, yang baku sambung ini. Ini kan bersambung di sini. Iya, itu dia. Jadi salah satu manfaat buah tin itu adalah bisa mengobati penyakit sendi. Ya, jadi kalau orang rajin makan begitu, paidit biasa tuh matuai, pedi utu manu loda ni mor mah, ya kan? Wah, biasa orang kali wah loda ni mor nah, betuan sedikit agak keropos mungkin tulangnya di situ. Si GG ini kak butuh akhirnya membedi. Nah, itu salah satu obatnya itu adalah buah tin. Ya, seperti yang disebutkan oleh guru kita dalam kitab ini. Ya. Salah satu juga kelebihan daripada buah tin itu, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan, "Uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saltin." Jadi Nabi itu pernah dihadiahi sekeranjang, gitu ya. Buah tin. Faqala kulu. Lalu Nabi mengatakan, silakan dimakan. Maksudnya Nabi itu menyuruh ke sahabat yang ada untuk memakan. Wa akala minhu, dan Nabi juga memakan, ya sama-sama makan karena itu hadiah kan. Sabab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naku angka pak beri yang ini napan nasi dulu. Maka dia hadiah kan atau pasidakah kan? Kau maka dia sahabat pasidakah, dia itu nangri Nabi ta. Jadi Nabi itu kalau sedekah dia tidak makan. Natarima na yakia nak berengi ko sahabat. Ya, sama misalnya kisahnya Nabi ketika diberikan sesuatu oleh seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Ya, diberikan Nabi makanan. Nah, ternyata karena itu bentuk sedekah, Nabi tidak makan. Tapi Nabi mengatakan kepada sahabat, silakan dimakan. Karena itu juga Salman itu ingin mengetahui secara pasti apakah ini Nabi betul seperti yang diinformasikan selama ini kalau dia tidak makan sedekah, makanya nauji, ngetesi. Ya, ngetesi. Oh ternyata pas sedekah dihitungan nanti. Berarti ini sudah memenuhi syarat bahwa ini betul Nabi. Nah, tapi kalau dia diberi hadiah,
dimakan. Akhirnya dibuatkan kembali, kasih lagi. Ini bukan sedekah ya Rasulullah, tapi ini adalah hadiah. Maka Nabi makan dan juga sahabat-sahabat yang lain makan. Barulah oh cocok. Berarti karena tandra-tandrana cedi. Bayero tandra-tandrana nabita yero naisengnya pangurunta Salman Al-Farisi siare arep termasuk denam mandreko pasidekah. Terus ada juga tanda-tanda di belakang punggungnya di sini. Dan dia runa sampai pangurunta Salman. Agan nasib Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu inna fakihatan nusilat minal jannati la qultu hadhihi." Seandainya katanya, Nabi ini mengatakan, seandainya aku bisa mengatakan bahwa ada buah-buahan yang diturunkan oleh Allah dari surga, maka pasti aku katakan buah tinglah adalah buah surga. Ya. Jadi itu punya keistimewaan. Watin. Sedangkan wazaitun, agatosnya sesaitun. Buah tin dengan zaitun itu Bapak Ibu sekalian itu mirip sebenarnya, mirip. Cuma kegunaannya buah zaitun ini lebih banyak juga dijadikan sebagai minyak. Nah, itu kan minyaknya sudah sampai di kita. Ya, jadi biasa kalau minyak zaitun dipakai minyak rambut. Ya rega dipakai mapiji-piji. Ya kan? Ya, padahal sebenarnya buah zaitun itu multifungsi juga. Kalau di Arab itu dipakai untuk menggoreng. Jadi orang Arab itu yang dipakai menggoreng itu adalah minyak zaitun, karena itu tidak ada kolesterolnya. Sama dengan minyak apa di sini tuh yang agak mahal, minyak yang ada gambar jagungnya. Itu 1 liter itu ya Tropicana. Iya, itu non kolesterol katanya. Ya, tapi minyak zaitun itu memang itu tidak ada kolesterolnya. Yang kedua, bisa diminum biasa tersedikit kalau misalnya orang tekanan atau banyak kolesterolnya, Pak murah. Jadi orang Arab begitu, diminum tersedikit. Ya. Ini juga perlu diteliti, jangan-jangan ini juga minyak zaitun bisa dijadikan sebagai antibodi corona. Karena sekarang sudah ada informasi bahwa minyak kayu putih itu, nah itu dia kan, ya di media sosial minyak kayu putih itu ramai dibicarakan manfaatnya. Ya, sapu-sapu kue, ya harga minum 1 tetes campur apa gitu kan, ya, supaya mungkin coronanya itu kalau lakat darallah ada yang hinggap di situ bisa diantisipasi. Jangan-jangan minyak zaitun juga begitu. Tatama bawa turinana kurangi. Toh, ini perlu diteliti ini. Wattini wazaitun. Ya. Ini pasti punya keunggulan yang begitu luar biasa sehingga sampai-sampai Tuhan itu menjadikan objek sumpah. Ya. Kominya kayu putih kan itu gak dilalana kurangi. Ya kan? Baik. Itu penafsiran pertama. Ya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas aidan at-tinu masjid Nuh alaihi salam alladhi bunya 'ala al-judi. Nah, ini penafsiran yang kedua. Apa maksud at-tin? At-tin menurut riwayat dari Ibnu Abbas itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam.
Jadi ini penafsiran kedua. Jadi Ibnu Abbas itu melihat bahwa watin itu bukan buah-buahan yang dimakan. Ya, itu menurut riwayat yang lain. Tapi yang dimaksud itu adalah nama sebuah masjid yang dibangun oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, saya kira jelas. Jadi masjid itu artinya tempat sujud. Siapa tahu ada yang lagi yang mengatakan, oh berarti ya Nabi Nuh ketu masjid nariolo. Ya, hingga pada masjid Madinah atau Masjidil Haram. Jadi masjid itu ya nama ibadah, nama tempat ibadah secara umum. Ya, masjid itu kan artinya tempat bersujud, ya isi makan gitu. Ya. Wazaitun Masjidu Baitul Maqdis. Sedangkan Zaitun itu adalah Masjid Baitul Maqdis. Berarti yang dimaksud adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi koma kaletai watini wa zaitun, demi masjid yang dibangun oleh Nabi Nuh dan demi Masjid Al-Aqsa. Ya, dua niru penafsiran. Ya. Wa qala ad-Dhahhak. Ada lagi penafsiran yang ketiga mengatakan at-tin al-masjidul haram wa zaitun al-masjidul aqsa. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan demi tin itu adalah Masjidil Haram. Wa zaitun yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Jadi siapa tahu ada orang nanti baca itu ayat wattini wazaitun demi Masjidil Haram dan demi Masjidil Aqsa. Engkau tahu nah apalah artinya ya ayat tapi Departemen Agama nak baca tidak sikumun romala tu ya, karena kalau di Departemen Agama ya terjemah itu adalah buatin dan buah zaitun. Siapa tahu demi Masjidil Haram dan demi Masjidil Aqsa. Penafsiran baru sih ya. Padahal memang ada yang menjelaskan seperti itu. Baik. Nah, lalu kemudian tentu saja dari beberapa penjelasan ini asahhu hadhil aqwal al-awwal, dari tiga pendapat yang kita jelaskan di sini yang paling sahih itu adalah pendapat yang pertama. Jadi memang yang benar yang kuat itu adalah demi buah zaitun dan demi buah tin, ya, demi buah tin dan demi buah zaitun. Ya, itu maksudnya. Baik. Wa turi sinin. Ini ayat yang kedua. Ya. Agatosia wa turi sinin dan demi tur sinin. Ya. Yang dimaksud dengan turi sinin di sini seperti yang diriwayatkan oleh Ikrimah an Ibni Abbas, tur jabal, sinin hasan. Ya. Yang dimaksud dengan turi sinin di sini menurut riwayat dari Ikrimah bersumber dari Ibnu Abbas adalah gunung yang baik. Gunung yang baik. Jadi kalau pemaknaan ini kita pakai, gunung apa saja kalau itu dianggap gunung yang baik, memberikan manfaat banyak, maka itu disebut dengan turi sinin, gitu. Baik. Wa qala Qatadah sinin al-mubarakul hasan. Ada juga penjelasan dari Qatadah bahwa yang dimaksud dengan sinin adalah yang diberkahi dan baik. Jadi gunung
diberkahi dan baik. Ya. Wa an Ikrimah qala al-jabalu alladhi nada Allah jalla sana'uhu Musa alaihi salam. Ya. Ada juga pendapat lain dari Ikrimah kalau yang dimaksud dengan Waturi Sinin di sini adalah gunung di mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kita pakai, itulah yang disebut dengan Turi Saina sekarang. Ya, karena Nabi Musa itu mendapat wahyu dari Allah di sebuah gunung yang disebut dengan Turi Saina. Ya. Atau orang Indonesia mengatakan Turi Sina. Ya. Ini tempatnya Nabi Musa, dan itu perbatasan, kalau sekarang itu perbatasan antara Mesir dengan Israel. Turi Saina itu masuk provinsi Saina, bagian daripada atau salah satu provinsi Mesir. Ya, alhamdulillah saya pernah naik ke gunung itu. Jadi kalau kita mau naik di situ jam 12 malam, kita mendaki naik, itu pas terbit matahari kita sampai. Ya, jadi pas pagi-pagi sekali di puncak gunungnya itu ada tempatnya Nabi Musa di situ. Ya, itu menjadi tempat wisata sekarang. Jadi terbit matahari itu dari bawah kita lihat. Ya, disitulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, kurang lebih 40 hari ya bermunajat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu jabalin fihi syajarun musmirun fa huwa sinin wa sina. Ya. Jadi itu maksudnya. Lalu kemudian Allah mengatakan wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Jadi yang dimaksud wal hadzal baladil amin adalah Makkah. Ya. Makkah. Kenapa Makkah itu disebut oleh Allah sebagai kota yang aman? Ya, itu jauh-jauh sebelum Islam datang, memang begitu. Orang-orang Arab Quraisy, penduduk Makkah pada masa jahiliyah, memang sudah mensucikan tempat itu, mensakralkan Makkah itu. Jadi kau angkat misalnya kurang pigauan masalah, melo iditiken napa dia dili biarga melo iditiken napa dia Yesu carana lari loka ko dilalena agesen Mekah di pelataran Ka'bah itu. Jadi kotangan di pelataran Ka'bah engke jongka-jongka tidak bisa ditangkap. Maka daan jepai asuden rengengi masuk napa dia sudah wedi. Nah itu memang. Jadi pokoknya kalau ada orang melanggar langsung lari masuk di tempat itu, dia masuk tudah banget. Padahal dia sudah melakukan kesalahan di luar sana, itu tidak ditangkap dan tidak bisa diadili, tidak, apalagi kalau misalnya mau dipukul mau dia tidak bisa. Ya kan? Dan itu di dalam Al-Quran itu kan ada man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di pelataran Makkah itu, Masjidil Haram atau Ka'bah itu, maka dia akan aman. Ya. Dan itu sudah sejak dulu. Ya. Nah, makanya disebut di dalam ayat ini wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yang dimaksud adalah Makkah. Ya, inna ja'alna haraman amina. Baik.
Saya kira cukup 3 ayat ini sebagai pengantar. Insya Allah nanti lanjutannya ayat 4 sampai 8 kita lanjutkan. Ya. Siapa tahu ada yang mau berkomentar. Baik, kita lanjut ya. Lalu kemudian wa innama aqsama bihadzal jabali li'annahu bisyami wal ardi muqaddasah wa qad barakallahu fihima. Ya, tentu mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan Tur Saina itu tadi? Kenapa Allah menjadikan gunung itu sebagai objek sumpah? Ada kelebihannya, ya kan? Nah sebelum takwe, innama aqsama bihadzal jabali li'annahu bisyami wal ardi muqaddasah. Salah satu sebabnya karena gunung Turi Saina itu berada di wilayah Syam. Karena itu kan dulu itu Syam itu kan luas, meliputi Palestina, meliputi Syria, termasuk meliputi apalagi itu negara apa itu sekarang, Jordania. Nah, itu dulu namanya Syam. Itu kan di dalam sejarah ada Hijaz, ada Syam, ada Basrah, ada Kufa, ya kan? Itu ada Mesir. Nah, ini dulu ya ternyata ya jabal ini atau gunung ini itu masuk dalam wilayah Syam plus al-ardil muqaddasah, artinya tanah yang disucikan. Ya, al-ardil muqaddasah itu artinya tanah yang disucikan. Yang dimaksud adalah Orsalim, ya, wilayah Palestina sekarang. Kenapa disebut wilayah yang disucikan? Karena itu kan Al-Quran mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Kami berkahi sekitarnya. Jadi Masjidil Aqsa dan wilayah sekitarnya itu termasuk adalah tanah yang diberkahi oleh Allah. Nah, itu masuk dalam tanah yang diberkahi itu adalah Turi Saina. Makanya dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpah. Begitu. Nah, Sabah punya kelebihan, punya keutamaan gitu. Ya, selain daripada itu ada juga tadi yang mengatakan Zaitun itu adalah Baitul Muqaddas. Ya, Baitul Muqaddas itu berarti kan ya Palestina. Ya, kalau mungkin lebih tepatnya adalah Masjid Aqsa yang ada sekarang. Karena di dalam hadis itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melakukan perjalanan spiritual, dalam bahasa Nabi itu hanya 3 tempat yang dianjurkan. Kita melakukan perjalanan spiritual ke Mekah, atau ke Masjid Nabawi, atau ke Masjidil Aqsa.
Itu kan ada hadisnya Nabi, la tushaddu rihalu illa ila masajid. Ya. Jadi tidaklah dianjurkan perjalanan itu kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Aqsa, ya, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram tentunya. Ya. Apalagi kalau Masjidil Aqsa itu salah satu kiblatnya ya kita orang-orang Islam. Ya, Nabi SAW itu pernah salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan kurang lebih 6 bulan lamanya. Ya, nanti itu turun fawalli wajhaka syatral masjidil harami, baru kemudian Nabi balik lagi menghadap ke Ka'batul al-Musharrafah. Jadi ini tempat ini ya, penuh dengan sejarah. Kenapa? Karena ya ma'wa Isa alaihi salatu wassalam, ya, salah satu tempatnya para nabi termasuk Nabi Isa. Nabi Isa kan dilahirkan di sana. Dan beberapa nabi dikuburkan di sana. Nabi Ibrahim itu kuburannya di Palestina. Jakam ketemakenayaru kuburuna Nabi Ibrahim itu yang makam yang ada di Ka'bah sekarang? Bukan. Itu bukan kubur, tapi itu makam, tempat di mana Nabi Ibrahim itu istilahnya apa itu? Menjadikan tempat itu sebagai tangga ketika membangun Ka'bah. Wa yarfa'u Ibrahim qawaida minal baiti wa Ismail. Itu makam. Sabab itu makamnya makukui. Ya, kalau di gambaran Ka'bah itu makam dulu itu baku dempet dengan bangunan Ka'bah. Jadi posisi makam yang ada sekarang itu sebenarnya satu dulu dengan Ka'bah. Si JP Imam, ya, si JP. Kenapa paling bisa pisah sampai berapa meter sekarang? Yang memindahkan itu menggeser adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nanti Umar bin Khattab itu yang menggeser karena menghalangi orang yang tawaf. Jadi digeser di CD umroh. Tapi tetap ada di situ karena itu ya menjadi salah satu bukti kalau memang Nabi Ibrahim itulah yang dipakai untuk membangun Ka'bah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kuburannya di Palestina, termasuk Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam Palestina. Jadi memang ya tempat itu adalah tempat para nabi, makanya digelari sebagai Al-Ardul Muqaddasah, ya, tanah suci yang disakralkan karena aku torong monro mega nabi riolo, ya kan? Wa bi Makkah li'annaha atharu Ibrahim wa daru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Mekah, karena Mekah itu adalah tempat lahirnya Nabi, kampung halamannya Nabi, dan itu juga adalah asarnya Nabi Ibrahim. Artinya apa istilahnya, peninggalannya Nabi Ibrahim, punya bekas-bekas di situ. Ya, ada cak jempolnya Nabi Ibrahim di sini. Kan itu kan sejarah Nabi Ibrahim itu dibawa istrinya ke situ. Ya Hajar kan, ya dibawa ke situ. Hajar mengatakan, kamu bawa saya ke sini Ibrahim, elo muga atau elo napung Allah Ta'ala. Maka dari pangulutan Hajar napudangi pangulutan Nabi Ibrahim, kamu bawa saya ke sini ke tempat dan lewat rakona dega kehidupan aku, elo muga atau elo napung Allah Ta'ala. Jadi maka pangulutan Nabi Ibrahim elok na pong Allah Ta'ala. Maka dia pangulutan Hajar ko elok na pong Allah Ta'ala. Jumpa salaina dia namaga ko elok na pong Allah Ta'ala. Nasaba pasti ko elok na pong Allah Ta'ala ang kamatuto. Yami ko maka dia elok mo. Panrasa kan? Ya, makanya itu sejarahnya. Jadi nasaba elok na pong Allah Ta'ala.
biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di satu tempat tidak ada tumbuh-tumbuhan marakko tapi elokna pun Allah Ta'ala. Oke, kamu mau tinggalkan saya, oke, tidak apa-apa, silakan ya, karena itu elokna pun Allah, pasti akan ada jaminan ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang paling mirip mukanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kau ketahu makada yerotapanya Nabi tak kira-kira niga pada ya, ulama makadai Nabi itu sangat mirip mukanya dengan Nabi Ibrahim ya. Nah, dari sinilah juga itu Nabi ada beberapa anaknya kan. Nah, ada 3 anak laki-lakinya termasuk disebut Ibrahim. Nah, ulama mengatakan kenapa Nabi itu memberi nama anak laki-lakinya yang meninggal ketika masih sangat muda, umur 2 tahun kurang lebih, dengan nama Ibrahim. Nah, ulama ternyata mengatakan dari 7 anak Nabi itu yang paling mirip mukanya Nabi adalah Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam natallai anak Ibrahim nasabak mirip labda itapana magana mirip natalla Ibrahim nasabak yaro Nabi mirip labda tapana si Nabi Ibrahim na yaro anak najajiannya mirip etapana si Nabi ya naro natalla Ibrahim ya, kira-kira begitu ya. Anunya kapan istilahnya itu gennya gitu kan ya. Padahal Ibrahim itu adalah putra Nabi yang dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah. Lagi-lagi perempuan ini dihadiahi Nabi oleh seorang raja bernama Mukawqas ya, jadi hadiah ya. Kayak Nabi tak terima hadiah sampai perempuan juga dia terima ya. Dulu ya waktu mau terima makun raya ya tema kuku air kawatan ya kan ya, jadi dihadiahi. Nah, itulah yang melahirkan seorang anak bernama Ibrahim, tapi itu meninggal. Ya, ada ulama mengatakan salah satu hikmahnya kenapa Ibrahim itu meninggal. Ada riwayat mengatakan Nabi itu pernah mengatakan seandainya Ibrahim itu hidup maka dia akan jadi nabi. Ya, jadi ada intervensi dari langit. Ya, seandainya itulah hikmahnya mati supaya dia naga nabi mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak coba na tuwo-tuwo ngiru anak-anak ya mangata mancagi Nabi itu kan Pak makan Nabi ta ya masih ada Nabi kutu Ibrahim mantaji Nabi situlah hikmahnya Allah mematikan itu anaknya Nabi supaya dia mantaji Nabi sabairo Nabi ta adalah Nabi terakhir. Itu ada riwayat seperti itu ya. Ada juga riwayat mengatakan seandainya masih ada Nabi setelahku, kata Nabi, adalah pasti Umar alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Baik. Bagaimana? Nah, monitor. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau panjang umur nanti minggu depan kita lanjutkan ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insya Allah kita akan jelaskan makna dan kandungan ayat berikutnya. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.